Ini Halo, 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 halo. Jumpa lagi dengan kita di Bacotin FL Indonesia. Jadi kali ini kita sudah di game week 32 dan gue ngeliat nih dari hmm, muka-muka Raka sama Bayu hmm. poinnya kayaknya suram. Hahaha. Tidak mungkin, Tidak tidak mungkin ya, berarti suram. berarti gue doang ya, anjay. Mm-mm. Gue masih di atas average, cok. Nah, Gue kan 25 kasih cuy tahu, poinnya. Boy. Gue 25 anjir poinnya. Anjir, 25 dikali 2 udah poin gue tuh. Gue udah bisa masuk kategori yang ini belum, yang dapat Ini door prize kondisi dari Bacotin FPL. kita masih ada yang belum main, kan? Iya, Ya, iya, iya. putus-putus Ada yang lo, belum Rak. main sih. Putus-putus. Ada yang belum main. Leicester belum main. Leicester belum main. Tapi ya dengan kondisi Leicester belum main juga gue kalkulasi poin gue ya mentok-mentok 30 dah. Cuma sisa siapa lo? Gitu. Ya Iheanacho Inacho ya? doang. Iya, itu. Tapi ya nggak apa-apa deh. Dua-duanya nge-freeze. Gitu ya. Dua-duanya mau. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi seperti biasa ya, untuk game week ini kita akan bahas 3 segmen. Yang pertama strategi transfer, yang kedua base bacotin, dan yang ketiga adalah pemilihan kapten. Siapa dulu nih strategi transfernya? Dari Raka dulu deh. Raka gimana, Raka? Nih, tim gua kemarin itu lumayan ya, poinnya terbantu oleh Kapten Kane, walaupun gue nggak jadi captain dan itu Putus-putusnya sih. Juga karena ternyata Ken hanya main di satu pertandingan aja kan. Berarti dia ini ya, apa namanya, Ken doang berarti kalau Raka ya kemarin, artinya pemilihan kaptennya si siapa namanya, si Harry Kane. Tapi cuman poin di game week yang pertama, kemudian di game week yang kedua dia Zong, karena yang poin adalah Son. Bukan yang poin adalah Son. Memang tidak main, bos. Iya, makanya kan gue bilang Zong tidak poin. Yang poin adalah Son. Emang nggak main kan? Maksudnya si Son walaupun poin, Ken juga nggak bakal dapat poin. Udah lanjut. Jadi nah, itu pokoknya strategi transfer lo. Gitu. Gua ambil salah. Gua ambil Adama Traore gua ambil. Alasannya gitu. Karena dia formnya lagi bagus sih. Kalau salah gua melihat karena Liverpool mati-matian banget untuk bakal masuk ke Liga Champions ya, dan juga untuk sisa fixturnya ini itu yang akan sulit hanya lawan MU gitu. Jadi sisanya tuh ya harusnya Liverpool bisa menang, dan ini salah jadi tumpuan banget sih melihat Mane nggak sebagus di awal musim gitu. Oke, kalau lu Bay gimana Bay? Kalau buat gua masih mantau sih ya. Sampai besok kemungkinan, karena ada beberapa pemain gua yang zong, kayak pemain Manchester City dan pemain Spurs ya, yang blank game week 32 ini. Jadi gua masih mantau beberapa pemain ya, seperti utamanya di back atau penyerang sih bakal gua ambil, karena di spot itu yang blank gitu. Belum gua tentuin gua bakal transferin siapa, tapi masih gua pantau beberapa pemain seperti Watkins juga, terus aset Chelsea seperti itu.
Tapi Bay, di tim lu gue lihat ada 3 pemain yang akan break ya di game week besok ya. Ada Diaz, ada Reguilon, ada Kane. Lu mau haram? Ada 4 malah, bukannya 3, ada 4. Siapa lagi? Tapi Diaz, Kane, Reguilon, sama Maja. Oh, Maja. Tapi bicara Maja. cuy, tapi bicara soal Tottenham kan kemarin kan si Mo dipecat ya. Ya. Apakah nanti memang akan ada perubahan tipikal permainan dengan pelatih barunya apa gimana? Soalnya kalau gue ya pengalaman ketika pergantian pelatih ya setidaknya melihat 3 pertandingan dulu gitu buat melihat aset Tottenham kembali gitu. Ya makanya Dengan kalau pelatih- besok kan nggak main nih Tottenham nih. Kemarin juga udah kelihatan nih mainnya gaya mainnya Ryan Mason menurut gua masih belum bagus sih. Tottenhamnya masih belum ngeklik lah. Nggak ada perbaikan dibandingkan dengan eranya Mourinho gitu. Jadi kalau menurut gua aset Tottenham agak ya kalau mau ambil aman lah. Ambilnya Son atau Kane lah. Kane kalau nggak cedera. Kalau menurut gua gitu. Soalnya ya, banget ya dia blank akan di banyak game akan banyak ini, akan banyak eksperimen dulu sih pelatih baru ini. Pelatih muda. Masalahnya sayang banget loh blank game week di game week ini, soalnya kan kita masih mantau nih. Cuman ya harus nunggu lama lagi nih. Kalau mau mantau. Ya udahlah, sip. Berarti Bayu udah ya? Kemudian kalau gua sih jujur untuk game week 32 ini gua memantau aset Liverpool karena gua lihat memang Liverpool lagi semangat-semangatnya untuk masuk 4 besar ya setelah gagal di jalur prestasi. Itu memang wajib diperhitungkan asetnya. Mudah-mudahan ya prediksinya Bayu memang bisa masuk. Kemarin kan dia prediksi finish di 4 besar ya Liverpool. Ini sesuatu hal yang menarik menurut gue. Ketika Liverpool mengejar sesuatu itu, gue yakin memang performanya bisa jadi lebih bagus. Jadi gue ngelihat ya tren Alexander Arnold bisa kita andalkan lah. Kasih ya Mi. Itu baru. Itu baru fans. Baru benar. Kayaknya setahun ini hati gua berhenti di Liverpool kayaknya. Apalagi pas tahu Glazer out kan langsung wah gua Liverpool lah anjir Glazer out. Woodward out. Glazer isunya out ya kan. Padahal kan gua fans MU karena suka Glazer gitu, tapi dia sama Woodward kan. Malah Woodnya malah out. Jadi kan gua kecewa gitu kan. Piala tidak penting, yang penting jersey laku. Yang penting jersey laku. Aset Liverpool ya, Mi ya? Aset Liverpool, patut diperhitungkan. Ya mungkin dari sisi back kali ya, gua nanti mungkin bisa ngambil Alexander Arnold. Itu aja. Oke. Lanjut ya. Nah ini Raka lah yang segmen 2 lu yang hostnya dah. Oke, baiklah Mi. Lu tidak bisa melihat ya. Tidak bisa melihat. Ini gue mau review dikit yang kemarin best 11 kita untuk game week 32 ini ya. Itu kita walaupun kondisinya sekarang Leicester belum main. Kita kan ada Iheanacho. Tapi posisi kita itu poinnya di 67. Wow. Yang blank itu hanya Salah. Ya kan? Salah, Fernandes, Diaz sama Holding. Dah sisanya Son, Mon, Lingard, Kane, Saiz, Loris. Aset Arsenal bapuk. Tiap kali gue percaya itu mengecewakan anjir. Lu punya aset Arsenal siapa sih? Kalau ngambil Bellerin. Kemarin Bellerin kagak main. Anjir, Lacazette malah cedera. Tai gue bilang. Rasain. Gimana kagak 25 poinnya anjir. Selbet gue. Padahal Arsenal mau target juara di Premier League nggak dapet kan, dia mikir gue harus juara di liga lain. Oke lah, European Super League. Pas European Super League isinya begitu semua, mau ngapain Arsenal? Lah tenang, masih ada Emirates Cup di awal. Oh iya. Juara bertahan bertahun-tahun. Juara bertahan Emirates Cup. Anjir. Oke, langsung bacotin. Pesertanya Arsenal A, Arsenal B, Arsenal C.
Tai. Enggak. Udah. Pesertanya Arsenal, Getafe. Oke, langsung ya. Oke, seperti biasa di Base Bacotin ini formasi kita di game week sekarang kita coba di formasi 4-4-2. Karena di game week ini kan ada blank ya untuk asetnya City, Tottenham, Spurs, sama Fulham. Fulham ya. Ya. Nah, jadi kan kepemilikan atau penyebaran pemainnya nggak terlalu luas juga ya. Ini in the bank kita juga cukup banyak sih. Jadi langsung aja ya, kita di kiper kita ada Martinez. Wah nih, khatam Fahmi. Ini gua gimana nih Martinez? Gua. Iya. Bisa clean sheet besok, yakin gua. Lawan Alasannya West itu. Brom, ya. West Brom. Udah. Tapi West Brom ini loh lagi bangkit dia sekarang loh. Dia lagi semakin mau meninggalkan zona degradasi ya. Cuman besok Aston Villa juga gua yakin gak mau melewatkan kesempatan ini ya buat mendulang poin bagus. Dengan ngelihat performa Martinez walaupun kemarin juga habis kalah dari City ya, tapi buat lawan West Brom ini mungkin Aston Villa masih bisa jadi pilihan terbaik lah. Martinez aman lah kalau devnya, kalau menurut gua itu aja. Ya alasannya juga kan ya itulah yang udah sering dibahas sama Bayu. Defensifnya Aston Villa ini bagus untuk menahan gempuran dari dalam kotak penalti sehingga akan banyak save untuk Martinez. Lanjutnya. Gua kalau punya Ben Bus bisa make triple ini loh. Aston Villa buat backnya. Aston Villa. Saking yakinnya gue. Yo. Ya udah, lanjut ke back. Lanjut kita ada ini asetnya Arsenal nih, Rob Holding. Lu mau jelasin nggak? Tiap kali gua pasang bapuk coy. Kesel Lu gue pasang nggak sekarang? Pasang dia. Gila. Gua nggak masang sekarang. Nah, gacor bener. Gacor. Nggak mau macang gua. Itu aja. Ya udah Holding. Dia lawan Everton ya, yang pada cedera juga. Sebenarnya Arsenal juga pada cedera tapi kayaknya kalau pertahanan udah agak membaik. Memang kreativitas depan apalagi Aubameyang sama Lacazette kan cedera tuh. Kayaknya Holding dengan budget yang murah masih bisa diperhitungkan sih. Dan dia juga kayaknya memang jadi starting terus selama David Luiz cedera. Gitu. Oke. Next kita ada asetnya Leicester nih. Pereira lawannya Crystal Palace kan. Mainnya di home. Iya. Walaupun di pertemuan pertama nih Pereira kan nggak main ya lawan si Palace, cuman dengan Leicester, formasi Leicester yang sekarang, Pereira nih bisa menjadi menyisir sisi samping sayap kanan dari si untuk mensupport lini serangnya si Leicester. Apalagi Leicester nih lagi hot-hotnya penyerangnya itu lagi klinikal banget nih. Jadi kemungkinan untuk dia assist dan juga clean sheet itu tinggi. Makanya kita ambil asetnya Leicester. Jadi buat kalian semua yang punya atau nyari aset yang bisa poinnya bagus, fixturnya juga bagus, itu Leicester sih. Sampai game week 35 itu dia fixturnya bagus. Oh, selanjutnya ini spesialis Bayu nih, pemain-pemain aneh. Lewis Dang, Bay. Gimana Bay Lewis Dang? Lewis Dang ya besok lawan Sheffield United yang kayaknya bakal pindah ke Liga Tarkam, kampung ngetan apa? Kayaknya ditawarin ESL deh dia sama si Perez. Oh iya, saking nggak ada Liga Inggris yang ikut. Ya Brighton pertahanan bagus. Kemarin lawan Chelsea pun bisa benar-benar ngevakumin serangannya Chelsea. Ya walaupun Chelsea-nya agak-agak kacau juga, tapi Brighton sebenarnya bagus. Sebenarnya kemarin juga dia bagus. Dan Lewis Dang ini bonus poin magnet dan juga goal scoring trade-nya itu bahaya banget sih buat heading, buat corner kick kayak gitu. Oh iya. Terus
Pemain terakhir di lini belakang kita ada Trent Alexander-Arnold. Ini pemain yang sudah the lost boy lah ya, bisa dibilang the lost boy. Dan sekarang dia sudah kembali lagi. Lo mau jelasin nih? Kembali di saat memang dibutuhkan gitu loh. Performanya kembali membagus. Terbukti kemarin kan sempat assist juga ya. Jadi memang bisa jadi senjata Liverpool buat masuk ke zona 4 besar ya. Makanya gue lagi mantau-mantau juga sih kalau memang udah nyaman besok ya. Bisa gue transfer in masuk si Trent Alexander-Arnold. Walaupun harganya mahal ya untuk ukuran back. Cuman untuk di sisa laga ini gue sih berpikiran dia bakal ngasih tren positif ya sampai dengan game week 38 ini. Itu aja sih. Iya, karena di 3 game week ini juga dia seperti hidup kembali ya. 3 game week terakhir ini dan juga tadi gue bilang di segmen 1 yaitu si Liverpool ini punya fixture yang bagus. Selain Leicester, Liverpool punya fixture yang bagus. Iya. Emang. Oke, kita lanjut ke lini kedua, lini tengah. Ada 4 pemain juga, 4-4-2 kan. Yang pertama ada the lost boy juga nih, Mason Greenwood nih. Wes, ini nih. Dia kayaknya ada pergantian, ada perubahan formasi dari MU ya yang membuat si Greenwood ini balik lagi dan on fire lagi gitu. Memang si Greenwood ini gue lihat memang kemarin kan di awal musim juga meledaknya di akhir-akhir musim ya, menjelang game ke-30-an dia mulai kembali lagi mulai dengar namanya gigi. Kemarin tuh. Iya, unjuk gigi. Ini sama nih, sama trennya. Artinya memang gue ngelihat Ole ini lagi percayanya sama si Greenwood dan memang dia lagi menunjukkan tren positif. Dan si Ole ini kalau yang kata lu bilang tadi ya sebelum kita podcast, memang dia itu Ole kalau misalkan pemainnya lagi bagus dia nggak bakal meninggalkan dia di bench gitu. Apalagi kan sekarang formasinya kalau misalkan memang lagi-lagi buntu ya, sekarang di bench itu ada Cavani. Jadi memang menunjang banget ini untuk pergerakannya Greenwood gitu. Kalau misalkan buntu bisa jadi Cavani yang bisa jadi membuka ruang dan Greenwood yang mencetak gol. Jadi menurut gua Greenwood memang lagi bagus-bagusnya untuk masuk di skuad game week ke-32 ini. Sayang kalau lu lewatkan sih. Ya, kayaknya memang dia setiap akhir musim gacor sih kayak kemarin juga. Gacor, ya? Dan juga kayaknya nyari spot buat Euro sih kelihatannya. Iya emang sih, emang. Ya, dan kita juga agak coba nyingkirin Bruno dulu ya karena agak ketutup semenjak Pogba udah mulai main, malah banyak Greenwood yang lebih banyak dapat peluang. Benar juga ya, podcast kita inilah yang dulu tuh. Iya. Ketika Pogba main, Bruno jadi ngelempem anjir, gue bilang aduh. Ya udah. Next. Oke. Next kita ada ini Mohamed Salah. Gimana Bang Mohamed Salah? Salah yang kemarin Zong ya, karena kan cadangan kan, kita nggak tahu di rest. Ternyata dia juga nggak anti rest juga. Sebenarnya dapat peluang dia kemarin, tapi ya finishingnya nggak bagus karena kan kayaknya masuknya telat gitu, kurang panas. Tapi untuk besok lawan Newcastle dia bisa potensi poin banget sih. Dan lawan Newcastle juga kan pemainnya juga nggak terlalu tertutup banget kan. Walaupun juga sedang berjuang biar nggak degradasi juga, tapi Liverpool lebih kayaknya untuk masuk ke 4 besar lebih besar juga, dan Salah dapat istirahatnya kemarin. Ngejar sepatu emas juga. Oh, mumpung Harry Kane nggak main deh. Makanya. Dan kemarin kan cuma main 1 game gitu ya. Iya. Bisa banget. Kayaknya bakal digas terus. Selanjutnya ini yang paling kekar di Liga Inggris. Ada Matt Traore. Ada Matt Traore ini besok lawannya Burnley ya. Iya, lawan Burnley. Walaupun menurut gua Burnley ini kan sekarang posisinya ada satu tingkat di atas zona degradasi dia. Dia ada di peringkat 17. Nggak mungkin Burnley ini akan bermain menunggu.
Ya, dia pasti akan bermain menyerang walaupun mainnya di kandangnya Wolves. Nah, si Traore sendiri di 3 game week terakhir ini dia juga berhasil memberikan kontribusi yang maksimal untuk Wolves gitu. Nah, ini yang bisa menurut gua dengan tren yang bagus dan juga permainan Burnley yang nggak akan bertahan. Menurut gua Traore ini bisa potensi banget untuk mencetak poin. Apalagi kalau di musim lalu Traore ini bagus dari musim lalu, cuman kan nggak dipercaya main full ya. Nah di musim ini dari tengah musim itu udah sering dipercaya untuk main full dan juga pasti udah nyetel banget nih sama pemain atau gaya permainannya Wolves. Terus pemain terakhir kita di lini tengah ada Jesse Lingard nih, penyelamat poin lu nih di game week kemarin nih. Iya. Gila ya Lingard ya. Dari berapa permainan dia udah mencetak berapa gol itu. Yoyoy. Beda banget statistiknya pas main sama di MU anjir. Tapi memang faktor ini sih kalau menurut gua percaya diri gitu. Jadi dia menemukan kembali kepercayaan dirinya di West Ham dan memang benar-benar cocok dengan strateginya Moyes ya. Jadi untuk penyerang ini iya. Gua rasa sih kalau misalkan netizen bacot nih kalau ngikutin podcast kita itu kan penjelasannya udah rinci banget tuh dari kemarin-kemarin sama Bayu tuh. Dari segi mana dia nyerang sama gimana tuh ya emang lagi memang ngobel tuh orang gitu. Shootnya juga banyak semenjak pindah ke West Ham gitu. Jadi untuk Lingard why not? Kenapa kita nggak masang dia di game ke-32? Dan gue kagetnya sih dia penalti taker sih kemarin. Iya ya. Lama-lama dipuja anjir, ntar dibikin dibikinin monumen kayaknya ntar lagi. Agama baru kayak agama Lingard. Bingung gue. Lingardisme. Semuanya jadi dia. Tapi dengar-dengar nih daripada Bruno sekarang. Iya. Tapi gini coy, gue dengar-dengar dari orang dalam ya infonya ya. Petinggi-petinggi elit global FPL ini katanya mau menaikkan harga Lingard nantinya. Setara sama KDB kayak. Buset, tergantung. Kalau masih di West Ham. Kalau di West Ham itu dia maksud gua. Kalau masih di West Ham oke, normal. Tapi kalau balik ke MU harganya 7 paling. Kalau balik ke MU, harganya kembali. Harga 5 pun gue masih mikir aja. Gitu ya. Kembali ke pasar ya. Pasti dimainin utamain Fred, pasti Fred. Iya, Fred loh ya. Oke, itu untuk lini tengah kita. Dan di lini depan, lini serang kita ada 2 striker murni dengan kostum biru-biru semua. Yang pertama ada Iheanacho. Gimana, Bay? Iheanacho, Bay? Iheanacho kan udah disampaikan dari kemarin dia jadi nomor 9-nya pengganti Vardy karena kekuatan flanknya nggak ada kalau Vardy di tengah. Pilihannya jelek. Cuman ada Albrighton, terus juga Perez. Ya sisi kanan masih ada Pereira. Sisi kiri yang kekurangan, kehilangan Barnes. Bek kirinya pun nggak terlalu menyerang, jadi Vardy ditaruh di situ. Dan yang menjadi nomor 9-nya Iheanacho yang lagi gacor-gacornya. Sebenarnya nih orang finishingnya memang bagus sih. Cuman ya gitu kadang-kadang mentalnya down, mumpung secara mentalnya lagi up bagus, dan akhir musim jadwalnya bagus, ambillah Iheanacho. Ini udah peringatan yang ketiga kalinya, ambillah Iheanacho, nggak usah mikir kalau ambil. Oke. Nggak usah mikirin DCL, nggak usah mikirin Watkins ya. Iheanacho, dah. Oke. Pemain terakhir yang melengkapi 11 pemain kita adalah Timothy Werner. Nah ya, pasti shock dong. Werner. Jelas ya. Aduh, selain bacotin siapa yang milih Werner ya? Aduh, gimana ya Werner? Ini besok Chelsea lawan West Ham, ya kan? Peringkat 4 lawan peringkat 5, yang poinnya sama sekarang kondisinya kan. Jadi pasti dua-duanya ini akan ngotot. Dan Werner, Tuchel, itu kemarin mengistirahatkan Werner. Karena abis lawan City kan capek banget kan. Dia banyak lari, main full. Terus lawan Brighton diistirahatin, cuma main 20 menitan, 23 menitan. Nah, besok waktu lawan West Ham, walaupun mainnya di kandang West Ham ya,
ya main di kandang West Ham, pasti Chelsea ini mungkin nggak akan main possession. Soalnya kalau gue lihat ya Chelsea main possession itu jelek dan West Ham punya permainan possession yang menurut gue bagus. Nah ini lawan Chelsea enak banget sih sebenarnya lawan yang possession gitu. Sebenarnya kalau Chelsea dikasih possession football itu banyak bingungnya pemainnya. Bukti kemarin waktu lawan Brighton itu 60%, 64% penguasaan bola tapi nothing. 1 shoot on target doang gitu. Nah, untuk lawan West Ham itu punya possession football yang bagus. Jadi ini Chelsea bisa jadi peluang Werner untuk nyetak gol. Kalau lo nggak punya Werner, ambil Mason Mount. Dah, aset Chelsea itu doang. Tuh. Tapi kalau Chelsea menurut gua pribadi untuk jangka panjang agak kurang sih. Karena fixernya masih sulit. Chelsea nih masih lo mendingan ambil aset Liverpool atau Leicester kalau untuk jangka panjang. Jangan bilang gitu, gue cukup punya 2 aset Chelsea anjir. Aspilicueta ya. Brengsek. Rasain. Heran gue. Baik seneng banget. Rasain. Oke, jangan sampai tahun depan gue tiap ketemu Bayu saling anjir gara-gara aset Chelsea. Bentar lagi gue kejar. Lagi mulai membeda-beda kan dia kan? Udah mulai membeda-beda kan? Udah mulai ngidenya tapi gagal. Dan terima kasih kepada Mas Ongki yang sudah memberikan tekanan kepada Fahmi. Ya, jadi Mas Ongki luar biasa. Jadi ide-idenya jauh jadi asal. Iya. Semakin dia tertekan sama Mas Ongki, jadinya Fahmi ini semakin tertekan, semakin mencari ide-ide baru dan hasilnya amburadul. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Nanti kita tampilkan fotonya. Kalau nggak tahu kita tampilkan foto di sini. Aduh, masukin thumbnail aja lah. Mantan idol anjir. Iya. Mantan idol anjir yang gitu. Oke, udah. Kaptennya siapa nih? Ini kapten tim kita apa Bes Bacotin? Kapten Bes Bacotin. Ya Muhammad Salah lah. Tahunya Newcastle besok. Iya. Iya, apalagi ya karena Baba Rafiq nurunin duit lagi, makanya kita pilih Muhammad Salah. Itu alasannya. Jangan lupa ya pada follow Baba Rafiq yang pada mau menang-menang nih. Jangan sampai udah menang, gagal, buat kita. Nah, ya cek. Ya udah nggak jadi. Makanya cek dong. Berarti kita tegasin kalau misalkan yang juara 1